Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini Rabu tanggal 23 April 2025. Saya Putri Wulandari mau bahas tentang konsep dasar listrik dinamis dan hukum Kirchhoff. Listrik dinamis adalah listrik yang terus bergerak jika satu, ada sumber tegangan atau listrik seperti baterai, aki, dan lain sebagainya. Ada penghantar seperti kabel, kawat, dan lain sebagainya. Rangkaiannya harus tertutup. Jika terbuka, arus listriknya akan berhenti bergerak. Contoh. Seperti ini ya, contohnya. Aliran yang bergerak atau muatan yang bergerak adalah arus listrik atau yang disimbolkan dengan I besar. Jadi, ini adalah I. Arah arus listrik adalah dari kutub positif ke kutub negatif. Positif ke kutub negatif. Sedangkan itu berbanding terbalik sama arah elektron. Karena arah elektron itu dari kutub negatif ke kutub positif. Biasanya kutub positif itu lebih tinggi potensialnya ketimbang kutub negatif. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik pada sebuah penghantar tiap satuan waktu dengan rumus I sama dengan Q per T. Yang mana I adalah arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Kita lanjut kepada beda potensial atau tegangan. Arus listrik dapat berpindah karena adanya perbedaan potensial. Arus listrik bergerak dari potensial yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya, arus listrik yang ini berpindah dari titik A ke titik B. Berarti arus listrik itu mengarah pada titik B. Mengarah ke titik B. Yang berarti potensial titik A lebih tinggi atau besar daripada potensial titik B. Sebelum kita lanjut ke hukum Kirchhoff, kerjakan satu soal ini dulu. Hitunglah kuat arus listrik dalam penghantar yang mengalir muatan listrik secara konstan sebesar 0,08 coulomb selama 20 sekon. Kita gunakan rumus yang ini ya. Rumusnya I sama dengan Q per T. Kita lihat Q-nya berapa. Q-nya sama dengan 0,08. Sedangkan
T-nya adalah 20 second. Yang ditanya adalah I. Kita masukkan dulu ya. Sama dengan Q per T. I, kok jadi F deh? I sama dengan 0,08 per 20. Biar lebih mudah dihitung, kita jadikan seperti ini ya. I sama dengan 8 kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat min 2 per 2 kali 10 pangkat 1. Hitung aja dulu ya. Jadi dengan 8 bagi 2, 4. Karena ini pembagian, berarti kita kurangi. Karena ini sama, kita biasa kurangi ininya pangkatnya saja. Min 2 kurangi 1 adalah min 3. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3. Terus disederhanakan I sama dengan, ya ini sudah 4 kali 10 pangkat min 3. Gampang kan? Cek. Hukum Kirchhoff ada dua, yaitu ada arus listrik dan tegangan. Tapi kita akan bahas arus listrik dulu. Kunci dari ini adalah arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Misal, contohnya. Dan ini kita harus memperhatikan arah panahnya. Kalau kita masuk ke ini, 2 ini adalah keluar. Nah, jika arus muatan listrik yang masuk adalah 10A dan bertemu dengan 2 persimpangan atau 2 jalan yang mengarah sama-sama keluar, dan I2-nya adalah 8 ampere. Nah, itu berapa? Kalian bisa dengan cepat. Pokoknya intinya tuh 10 harus 10. Jadi 8 tambah berapa yang hasilnya 10. Dan ya, hasilnya 2 ampere. Contoh lain lagi ya. Ini kita perhatikan panahnya. Jika I1-nya 8A, I2-nya 3A, I2-nya 3 ampere, I3-nya 5 ampere, I5-nya ada 2 ampere. Berapa I4-nya? Ini ada 2 yang mengarah masuk, yaitu 1A dan 1A, I1 dan I5. Tinggal bikin kayak gini. I1 ditambah I5 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. I1 dan I2 ditambahkan, I5 ditambahkan, berarti 8 tambah 2 sama dengan 10. Terus kita tulis sama dengan I1 tambah I3 8. Berarti 8 tambah berapa yang menghasilkan 10? Yap, tambah 2. Berarti hasilnya di sini adalah 2 ampere. Saya kan mudah banget.